Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini saya baru saja berkunjung ke tahun 2045. Saya mencari universe yang isinya sebut saja Indonesia Emas. Ternyata ada guys, dan saya mau membahas Indonesia Emas. Seperti biasa, ketika saya berkunjung, saya bertanya kepada warga apa yang menjadikan Indonesia, saya lebih suka menyebutnya Indonesia sejahtera. Apakah ada pinpoint atau turning point? Ternyata ada, dan saya mau ngebahas pinpoint atau turning point, bagaimana Indonesia menjadi Indonesia maju, Indonesia sejahtera. Poin pentingnya saya maksud masih berhubungan dengan presiden kesayangan kita, yaitu Pak Jokowi. Wakil presiden kesayangan kita yaitu Gibran Raka Buming Raka. Mari kita pikirkan lebih mendalam siapa itu Gibran. Saya senang dengan senior seperti Sudirman Said yang berani dan tegas mengatakan bahwa Gibran itu adalah lambang nepotisme. Apa dampaknya ketika lambang nepotisme ada di sekolah SD, mungkin SMP, dan seterusnya? Karena kita tahu bahwa anak-anak SD sekarang sudah tahu siapa itu Fufu Fafa, apa yang dilakukannya, pikirannya seperti apa, dan itu sangat merusak generasi, yang pasti generasi milenial seperti saya sudah dirusak citranya. Generasi selanjutnya juga mungkin 3 generasi, karena dalam psikologi itu sangat berhubungan. Saya sendiri menganggap Fufu Fafa waktu itu masih polos, anak kecil, tapi dipaksakan masuk ke dalam kegiatan orang dewasa. Seperti kata Rocky Gerung bahwa Pak Jokowi itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dengan menjadikan Gibran wakil presiden. Dipaksa masuk untuk ambisi tertentu. Saat ini Gibran sudah ikut ambisinya, atau saya lebih suka menyebutnya Gibran sudah masuk ke dalam lingkaran setan yang dibuat oleh Pak Jokowi. Bagaimana keluar daripada lingkaran setan itu? Tentu Gibran harus ada breakthrough atau terobosan. Saya juga mau menyebutkan orang lain yang mungkin juga punya lingkaran setan yang telah dia buat sendiri ataupun orang lain buat, seperti Puan Maharani ataupun ketua partai lain. Bagaimana rakyat bisa memutus lingkaran setan itu? Tentu kita tahu cara yang telah berhasil dilakukan oleh Nepal. Kita sebut saja Nepal Ways atau apalah. By the way, kita tidak jauh dengan Nepal. IPK kita yang artinya dari 100 orang 60 lebih adalah koruptor. Ini semua bukan salah presiden saja, tapi kita harus menyalahkan kepada yang lainnya juga, seperti partai-partai, karena kita tahu DPR itu buat saya tidak ada. Seperti kata Bambang Pacul yang mengatakan ketika DPR ribut tapi ketua partai berbeda dengan DPR, tetap ketua partai yang dikedepankan. Jadi buat saya DPR itu
tidak ada. Jadi memang susah Indonesia jadi Indonesia emas atau Indonesia sejahtera bila keadaannya seperti ini. Tapi kita harus punya ide atau berpikir ke depan apa yang harus dilakukan. Saya juga suka dengan Purbaya yang waktu itu men-take down pikiran anaknya. Waktu itu anaknya bilang bahwa Sri Mulyani adalah agen asing kalau tidak salah, dan dia langsung men-take down, berkata kalau anaknya itu masih kecil, masih harus belajar. Itu adalah sikap yang betul dari orang tua menurut saya. Beda sekali dengan Pak Jokowi yang memanfaatkan anaknya untuk ambisinya. Kembali kepada pinpoint atau terobosan yang bisa kita sarankan kepada Gibran. Menurut saya Gibran itu sungguh sangat bagus jika mau ke Papua. Tapi tentu Gibran tidak bisa sendiri. Gibran bukan Prabowo. Kita tahulah kapasitasnya, apa yang dipikirannya. Jadi dia harus punya tim yang bagus, solid, mengerti lapangan. Gibran itu adalah tentang tim, bukan tentang wakil presiden. Ajak aja orang seperti Gatot Nurmantio, Jenderal Andika Perkasa sebagai tim keamanan dan kenyamanan saat di Papua. Ajak juga orang seperti Kania, terus Velma timnya, Malaka timnya sebagai problem solver. Ada juga Ferry Irwandi, dia sepertinya mau bikin kampus. Suruh aja bikin kampus di Papua, ya kan, bikin aja kampus Papua Merdeka atau apalah. Saya yakin rakyat Papua akan senang jika Wapres kita berkantor di Papua. Ajak juga orang seperti Edo Kondologit yang mengerti kesusahan orang Papua, kesenangan atau kemalasan yang terjadi di Papua. Ajak juga orang seperti Robertus Robert dengan konsep ekospasinya, pasti akan sangat bermanfaat jika diterapkan di Papua. Yang paling penting, Gibran itu harus mengajak Didit Prabowo atau anaknya Pak Prabowo. Didit telah mengharumkan nama bangsa, maka saya rasa itu sangat bisa terjadi, sangat bagus jika terjadi. Tapi jangan memikirkan Pak Jokowi karena Anda sudah dewasa. Untuk Pak Prabowo, yang harus dilakukan menurut kita sebagai anak muda adalah perbaiki sistem dan sistem. Kita punya panutan seperti orang seperti Ahok, Anies, dan yang lainnya yang membicarakan tentang sistem. Oke guys, kesimpulan yang cukup lumayan penting menurut saya, kita bisa berkunjung ke tahun berapapun juga dengan pikiran kita, seperti Pak Prabowo telah berkunjung ke tahun 2030. Dia melihat Indonesia hancur, dan itu bisa terjadi, dan itu bagus telah dilihat. Saya rasa orang seperti siapa sih itu? Iya, baik, satu lagi.
Terus di Papua mau buat apa? 4 tahun waktu yang bisa dimanfaatkan oleh Gibran dan tim. Saya rasa jadikan Papua destinasi yang sangat aman, itu juga sudah cukup baik. Kerjasama dengan traveler dunia. Saya juga teringat dengan hakim Amerika, yaitu Frank Capri kalau tidak salah nama. Bikin aja Frank Capri versi Papua, sering-sering di blow up. Tanya siapa yang cocok jadi Frank Capri di Papua. Tanya BV3, tanya siapa sih nama itu, Haris Asar, tanya yang lainnya lah, siapa yang cocok ini Frank Capri-nya Indonesia, Frank Capri-nya Papua. Setelah tim terkumpul, datang ke Prabowo, bikin perjanjian supaya selama 4 tahun itu Gibran tidak dimakzulkan, supaya tim bisa bekerja dengan baik, dan Pak Prabowo juga akan mendukung. Setelah ketemu Prabowo, paling Prabowo cuma oke aja kan, ini bagus, oke, paling gitu kan. Terus dia bilang juga, kalian harus mengerti apa yang terjadi di sana, apa itu ingus-ingus anak-anak Papua. Terus juga paling nyaranin nomor artis cium tangan, nomor bagi-bagi dengan dilempar-lempar. Satu lagi guys, buat sutradara Dirty Vote, saya lupa lagi namanya, bikin aja film 2030 Indonesia Hancur versi multi universe, pemeran utamanya Gibran ya kan. Oke, thank you guys, sampai ketemu di video selanjutnya.